Ya, Shalom. Hari ini saya akan berbicara mengenai dari Taman Eden ke Taman Getsemani. Saudara, Taman Eden adalah satu tempat yang indah, tempat yang penuh kebahagiaan, tempat yang aman dan nyaman. Di sana semuanya tersedia. Sesudah Tuhan menciptakan manusia pertama, Adam dan Hawa, lalu Tuhan menempatkan mereka di Taman Eden. Dan Tuhan memberi perintah kepada mereka, semua buah dari pohon yang ada di taman ini boleh kau makan buahnya, tetapi ada tetapinya, itu mengenai buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, jangan sekali kau memakan buahnya, karena pada saat engkau memakannya pasti engkau mati. Jadi Tuhan memberikan satu kebebasan kepada manusia, kebebasan untuk menikmati semua yang Tuhan sediakan di Taman Eden. Tapi kebebasan itu bersifat terbatas pada larangan, pada batasan yang Tuhan berikan, yaitu jangan makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jadi ini menunjukkan bahwa tidak ada kebebasan yang bebas sebebasnya atau bebas tanpa batas. Tidak. Sejak semula manusia diberikan kebebasan yang terbatas, bebas tetapi terbatas pada aturan, pada hukum, pada larangan-larangan Tuhan. Nah saudara, di Taman Eden kemudian Alkitab mencatat bahwa di tempat itu suatu keputusan yang radikal harus diambil oleh Adam dan Hawa. Suatu keputusan yang harus diambil oleh Adam yang akhirnya mengubah jalannya sejarah dunia ini. Keputusan radikal seperti apakah? Yaitu keputusan untuk tunduk pada perintah, pada larangan Tuhan, pada hukum Tuhan, ataukah mengikuti rayuan iblis untuk mengambil buah pohon yang dilarang itu lalu dimakan. Alkitab mencatat bahwa dalam pergumulan itu Adam dan Hawa lebih memilih mengikuti rayuan iblis. Mereka lebih memilih mengikuti keinginan daging mereka sendiri. Mereka lebih memilih untuk mengikuti apa yang mereka mau daripada tunduk pada perintah Tuhan, pada firman Allah. Akibatnya apa saudara? Mereka ambil buah pohon yang dilarang itu dan mereka makan, sehingga manusia jatuh ke dalam dosa. Akibat dari keputusan yang radikal yang diambil ini, yaitu melawan perintah Tuhan, mengikuti rayuan iblis dan keinginan mereka sendiri, maka ada dampaknya. Yang pertama adalah putusnya hubungan manusia dengan Allah. Tadinya manusia dengan Allah begitu dekat, manusia dengan Allah punya hubungan yang intim, manusia bisa berkomunikasi dengan Allah, berinteraksi dengan Allah. Tetapi dosa mengakibatkan putusnya hubungan manusia dengan Allah. Yesaya pasal 59 ayat 2 mencatat, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi dosa mengakibatkan putusnya hubungan manusia dengan Tuhan. Di sini manusia mengalami kematian rohani karena manusia tidak punya lagi hubungan rohani dengan Tuhan. Yang berikut, bukan saja itu, tapi akibat dari keputusan radikal yang diambil oleh Adam berdampak pada seluruh natur manusia itu sendiri, yaitu seluruhnya rusak total akibat dosa. Tidak ada satupun bagian dalam diri manusia yang tidak tercemar dosa. Semuanya rusak karena dosa. Yang berikut, bukan saja itu, dosa tidak saja berdampak bagi Adam dan Hawa, tapi dosa berdampak bagi seluruh manusia. Tidak satu manusia pun yang tidak berdosa. Roma pasal 5 ayat 12, Roma pasal 5 ayat 18a, dan juga ayat 19a mencatat, sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Ayat 19a, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Akibat ketidaktaatan Adam dan Hawa, akibat Adam mengambil keputusan yang salah, yaitu melawan perintah Tuhan, maka semua manusia tanpa terkecuali, semua manusia terlahir sebagai orang berdosa. Semua manusia berdosa. Tidak ada satupun orang yang lahir tanpa dosa. Kemudian dampak yang berikut adalah manusia mengalami kematian. Tubuh manusia harus mati. Tidak ada manusia yang tidak mengalami kematian. Ini berarti saudara, semua manusia di bawah kolong langit ini mengalami akibat dari dosa ini, karena semua manusia pasti mati. Dan yang berikut, dampak yang berikut dari kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa adalah semua manusia tanpa terkecuali, karena semua manusia berdosa,
maka semua manusia berada di bawah murka Tuhan. Yohanes pasal 3 ayat 15. Barang siapa percaya kepada Anak, ia memperoleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa yang tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap di atasnya. Kata murka Allah tetap di atasnya, ini berarti sejak semula dia sudah berada di bawah murka Allah. Tapi kalau dia percaya kepada Anak, dia bebas dari murka Allah. Jadi semua manusia berada di bawah murka Allah. Dan yang berikut, semua manusia akan mengalami kematian kekal di neraka. Kita lihat dalam Roma 6 ayat 23. Dikatakan sebab upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah maut. Kata maut di sini merujuk kepada kematian kekal di neraka. Semua orang berada di bawah hukuman dosa. Semua orang berada di bawah murka Allah. Semua orang pasti masuk neraka karena akibat dosa. Dan dampak yang berikut, alam semesta juga mendapat dampak dari kejatuhan manusia ke dalam dosa. Dalam Kejadian 3 ayat 17, saya bacakan bagian B. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Jadi Tuhan mengutuk bumi akibat kejatuhan manusia ke dalam dosa. Ada dampak yang lain, penderitaan. Perempuan harus sakit bersalin, laki-laki harus bekerja keras untuk memperoleh makan dan seterusnya. Jadi akibat dari dosa begitu kompleks sekali. Manusia seluruhnya tidak ada satupun yang tidak terdampak daripada kejatuhan Adam di dalam dosa. Oleh karena itu saudara, di sini kita bisa melihat masalah dosa adalah satu masalah yang serius. Akibat dari keputusan Adam yang salah di Taman Eden, maka berdampak kepada seluruh manusia sepanjang sejarah. Tidak ada satu manusia pun yang tidak terkena dampak daripada dosa ini. Oleh karena itu saudara, perlu ada satu solusi untuk manusia bisa keluar daripada dampak dari dosa ini. Maka kita melihat Alkitab mencatat Bapa begitu mengasihi manusia, dia mengutus Kristus anaknya. Yesus Kristus diutus ke dunia untuk menyelamatkan orang yang berdosa, menyelamatkan orang-orang yang telah berada di bawah dampak daripada dosa. Dan Alkitab mencatat ketika Kristus datang ke dunia, ketika dia sudah hidup dan memulai pelayanannya, dan di akhir dari pelayanannya ketika dia sedang bergumul di satu taman, yaitu Taman Getsemani, ada satu peristiwa besar terjadi di sana. Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46 mencatat demikian. Saya baca ayat 36. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Di Taman Getsemani, Yesus pergi ke sana untuk bergumul dan berdoa. Dia pergi untuk berdoa. Pertanyaan buat kita adalah apa yang dia doakan? Apakah yang dia gumuli? Dalam ayat yang ke-38 dan seterusnya dikatakan, lalu katanya kepada mereka, Yesus berkata kepada murid-muridnya, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Saudara, di Taman Eden, Adam mengambil keputusan yang salah. Adam memilih mengikuti keinginannya dan termakan oleh bujuk rayu iblis, sehingga dia memakan buah larangan. Akibatnya semua manusia jatuh ke dalam dosa. Semua manusia berada di bawah hukuman dosa. Semua manusia berada di bawah murka Allah. Di Taman Getsemani, Kristus bergumul dengan cawan ini. Dia berdoa kepada Bapa. Dia bergumul terkait cawan murka Allah yang harusnya tadi ditimpakan kepada manusia yang berdosa, tetapi sekarang harus dipikul oleh Kristus demi menyelamatkan manusia berdosa. Saudara, dari firman Tuhan yang kita baca tadi, ada pergumulan yang sangat luar biasa yang dialami oleh Yesus. Ada satu ketakutan dan kesedihan yang luar biasa. Ketakutan akan murka Allah yang begitu ngerinya. Ini ketakutan yang wajar, karena Kristus bukan saja menanggung murka Allah atas satu orang,
Tetapi Kristus menanggung murka Allah atas seluruh manusia berdosa, atas seluruh umat pilihan Allah. Dia menanggung segala dosa seluruh umat pilihan Allah. Dan ini satu kengerian dosa yang luar biasa yang harus ditimpakan kepada Kristus. Dan dia harus berhadapan dengan murka Allah yang luar biasa untuk menyelamatkan Anda dan saya. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa, bukan? Yesus di Taman Getsemani, dia bergumul, "Ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak." Kalau Kristus mau, dia bisa saja menghindar daripada cawan murka Allah. Tetapi apa yang terjadi? Kata-kata Kristus sangat luar biasa. "Tetapi janganlah seperti apa yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Di tengah pergumulan yang luar biasa hebat, akan murka Allah yang begitu luar biasa, Kristus memilih untuk taat kepada kehendak Bapa dan bukan mengikuti kehendaknya sendiri. Keputusan yang radikal dari Kristus akhirnya merubah sejarah dunia. Keputusan yang radikal dari Adam merubah sejarah dunia. Manusia tercipta sebagai orang kudus, orang suci, akhirnya harus berdosa. Kristus, karena ketaatannya, karena dia memilih untuk taat kepada kehendak Bapa, dia memilih untuk menerima cawan itu, maka pada akhirnya dia mati, disalibkan. Dan dengan dia mati disalibkan, dia dapat menebus segala dosa umat pilihan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan keputusan yang dipilih oleh Yesus ini, efeknya adalah setiap orang yang berada di dalam Kristus akhirnya bebas dari maut, bebas dari neraka, bebas dari murka Allah, dan akhirnya merubah sejarah dunia. Kalau karena dosa Adam, hubungan manusia dengan Allah menjadi terputus, maka di dalam Kristus ada rekonsiliasi. Manusia yang berdosa didamaikan dengan Allah. Ini sesuatu yang luar biasa. Kalau dalam Adam, manusia yang mengalami penderitaan kekal akibat dosa, maka dalam Kristus kita memperoleh kelepasan kekal dari dosa dan maut, dan memperoleh kehidupan kekal, kehidupan yang aman dan damai yang bahagia, penuh damai dan sukacita di surga. Dua keputusan yang berbeda ini menghasilkan dampak yang berbeda. Keputusan Adam membawa manusia kepada kebinasaan kekal. Keputusan Kristus yang memilih taat kepada Bapa dan menerima cawan itu membawa manusia kepada kehidupan kekal. Ketidaktaatan Adam di Taman Eden membuat manusia berdosa dan harus binasa. Tetapi ketaatan Kristus di Taman Getsemani yang siap menerima cawan itu membuat manusia boleh ditebus dan akhirnya beroleh hidup yang kekal. Disinilah kita bisa melihat makna dari Taman Eden ke Taman Getsemani. Pertanyaannya sekarang adalah, sudahkah Anda berada di dalam Kristus? Karena kalau Anda belum ada di dalam Kristus, maka Anda tidak akan mengalami penebusan Kristus, dan dampak daripada itu adalah kehidupan kekal. Hanya di dalam Kristuslah Anda bisa menerima penebusan Kristus dan Anda menerima hidup yang kekal. Amin.